kelompok 1 udah bikin brief apa belum? Sejauh ini udah sih Pak, cuman ada yang kayak bolong-bolong gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di apa, share screen aja dulu, nggak apa-apa, nanti aku arahin. Saya arahkan satu persatu, tapi dengan agak cepat aja. Filenya ada di kamu, Dek? Ada Pak, lagi Ya. saya buka dulu sebentar. Nanti untuk kelompok yang presentasi juga ikut melihat ya. Jadi ketika saya memberikan saran juga harus diperhatikan juga. Izin share screen ya Pak. Ini dijelasin dulu Pak dari kelompok kami atau bagaimana? Yang paling atas kamu perlihatkan dulu. Di situ. Ini nama brandnya apa sih? Catering. Sabrina atau apa? Brandnya itu Shafia Catering and Snack Pak, yang ini. Apa namanya? Kurang gede dikit, dibesarkan. Biar kelihatan. Lagi dikit. Oke, udah. Shafia. Oke, terus ya, langsung aja ke target. Targetnya, nah ini kan baru diisi Jakarta ya. Gini, syaratnya targetnya itu harus ceruk itu spesifik. Kalau Jakarta itu kan luas ya. Jakarta itu kan bisa Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sebagainya. Nah, itu harus dituliskan spesifik, misalnya Jakarta Selatan aja itu bagi saya geografinya terlalu luas. Kalau menurut saya, kamu harus realistis bahwa ini targetnya hanya untuk di kawasan Jagakarsa dan Lenteng, misalnya gitu. Kalau menurut kamu bagaimana? Kalau dari kelompok kami terakhir maunya di kawasan Jagakarsa sih Pak. Ini. Oke, jadi nanti seperti itu ya. Iya Pak. Sebentar, ini saya inikan dulu. Kemudian kamu harus mengarahkan targetnya itu yang sifatnya itu kalimatnya yang spesifik. Contohnya misalnya gini, saya mau tanya ke kalian berdasarkan dari risetnya,
apakah ketika kamu ngobrol-ngobrol, catering ini kebanyakan dipesan oleh kelompok tertentu atau umum atau bagaimana? Kamu bisa cerita dulu. Kalau masalah kliennya atau biasa dibelinya itu kayak di event-event apa ya, kayak akikah gitu-gitu sih, Pak. Oke, jadi kan acara keluarga ya, Iya, acara keluarga. acara keluarga. Mungkin akikah, terus kemudian ada pertemuan, aja selamatan, mungkin gitu kali ya. Iya, Pak, lebih ke Atau arah mungkin kalau hajatan bagaimana? hajatan sepertinya nggak ada sih, Pak, untuk ke arah hajatan gitu. Oh, Lebih ke jadi arah emang selamatan, iya gitu. Sama ini iya. juga arisan-arisan gitu, Pak. Oke. Jadi gini, target itu kamu spesifikkan, kamu cerita menyusun suatu kalimat, misalnya gini, ditujukan bagi kelompok keluarga di sekitar Jagakarsa dan Lenteng. Sorry, saya ulangi lagi. Di targetnya adalah ditujukan kepada kelompok masyarakat, kelompok keluarga di sekitar Satu Babakan atau di Jagakarsa dan Lenteng Agung. Itu targetnya. Jadi nanti adalah untuk menyasar ke acara-acara keluarga, ditujukan kepada keluarga, apa ya? Ditujukan kepada keluarga yang memiliki acara-acara kalimatnya gimana ya? Ditujukan untuk yang memiliki acara keluarga, ditujukan bagi mereka yang memiliki acara keluarga. Kata kuncinya adalah acara keluarga. Ditujukan untuk masyarakat yang memiliki acara keluarga di sekitar Satu Babakan dan Lenteng Agung, misalnya seperti itu. Nah, kamu sudah bisa membayangkan kalau seperti ini cateringnya itu kamu tentu enggak sebesar seperti nanti sudah merambah ke catering pesta hajatan pernikahan atau apa, itu belum mungkin ya. Jadi saya arahkan, kalau kamu juga mau berpikir silahkan, artinya ini memang melayani paket untuk acara keluarga, titik. Jadi kata kuncinya, targetnya adalah acara keluarga. Acara keluarga itu apa saja? Arisan, selamatan, apa tadi? Kayak kitanan. Haul juga, Pak. Ya, haul. Atau mungkin acara-acara pengajian bisa juga ya, mungkin loh ya. Tapi kayaknya nggak ada pengajian, enggak ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian sekarang ke product knowledge-nya. Nah, oke. Oh, sebentar dong. Oh, ini juga jenisnya spesifik ke menu Betawi ya? Pecak gurame, Pak. Iya, gurame. Karena cateringnya ini kan dia terlalu banyak, apa aja yang bisa dibuat itu kan dibikin gitu, Pak. Nah, kita mau ambil yang lebih spesifik juga untuk yang dijadiin kemasan ini. Nah, itu makanan khas Betawinya, pecak gurame gitu, Pak. Oke. Mungkin itu unggulannya juga ya?
Iya betul Pak, itu keunggulannya juga. Oke, kalau gitu ya udah, kamu jangan lepas dari pecak gurame ya. Hmm. Oke, itu dicatat nilai lebih menunya terletak di pecak gurame aja, udah selesai. Jadi jangan kemana-mana. Malah justru kamu eh, induknya itu ke makanan khas Betawi, ya. Induknya itu khas Betawi, tapi lebih spesifik kamu menyebutnya itu adalah pecak gurame, ya. Biar biar nanti yang lain, kelompok yang lain, kalau misalnya dia dapat uh, klien itu catering ini juga, mungkin dia akan ngambil yang Betawinya. Tapi kalau kamu langsung aja ke pecak gurame. Kemudian, oh ya, jadi gini, karena pecak gurame itu juga banyak gitu ya, maka pecak gurame yang seperti apa nanti kamu jadikan itu sebagai nilai unggulan dari pecak gurame yang lain. Karena menu Betawi itu unggulannya biasanya di pecak gurame, tapi ya itu tadi, kamu coba untuk menuliskan di sini, nanti ada tambahan bahwa uh, uh, produk unggulannya itu di pecak gurame yang titik-titik. Nah, itu yang kamu cari. Kalau perlu kamu nanya, pecak gurame itu dibandingkan dengan yang lainnya yang gimana? Misalnya, ini sementara jawaban saya ya. Pecak gurame yang ikannya itu seger, diambil dari kolam. Itu misalnya. Atau pecak gurame yang ikannya itu jumbo-jumbo, besar-besar misalnya gitu. Jadi nggak kecil-kecil gitu. Itu salah satu produk unggulan. Tapi satu sisi, jadi dalam produk knowledge itu kamu sebutkan dua hal ya. Di produk knowledge itu kamu sebutkan dua hal. Nanti yang lain-lain juga begitu ya. Yang satu adalah tadi produk unggulannya. Yang lain adalah apa namanya, konsep produk. Ini kan catering. Nah, konsep produk cateringnya itu gimana? Konsep produk cateringnya ini adalah pecak gurame, titik. Jadi konsep produknya adalah hidangan menu pecak gurame. Kemudian nilai unggulannya adalah pecak gurame yang titik-titik tadi, gitu loh. Makanya ada dua aja nih. Nah, gunanya apa? Gunanya, kalau kamu menyebutkan misalnya brandnya tadi lupa saya. Syafia. Savia ya? Iya, betul Pak. Savia Catering itu kan nama brandnya. Di bawahnya itu ada tulisan kecil adalah hidangan khas pecak gurame. Jadi hidangan khas pecak gurame itu adalah produk konsep produknya, konsep produk. Kemudian untuk tagline, nanti kalau kamu ingin menampilkan di kemasan itu tagline-nya apa? Tagline-nya adalah pecak gurame yang titik-titik. Tadi saya pancing, kalau seandainya pecak gurame yang ikannya besar-besar, kalimatnya seperti apa? Pecak gurame yang fresh, nggak usah diterjemahkan fresh itu gimana gitu. Fresh itu adalah maksudnya nanti ada deskripsi di bawahnya, nanti kalau akan membuat tema, akan membuat turunan headline, nah itu baru dijelaskan, misalnya yang dimaksudkan fresh itu adalah diambil langsung dari empang. Jadi empang itu antara empang sama usahanya itu usaha itu punya empang yang langsung diambil dari empangnya. Itu kalau nanti ada cerita-cerita yang mau diungkapkan. Tapi kalau untuk di tagline itu cuman seperti itu. Oke, kemudian sekarang kamu coba ke
ke problemnya. Kamu menuliskan problem nggak? Problem ada Pak. Problemnya apa? Ini Pak, belum. Nih, sama ini. Itu Kalau problemnya. problem dari segi kemasannya itu lebih ke arah kemasan yang sekarang ini kan dia cuma pakai plastik atau pakai box terus dikasih print label gitu Pak. Labelnya itu nanti ada logonya gitu. Nah, itu dia sih problemnya. Nah, dia pengen dari kemasan yang nanti akan dibuat itu bisa ada full design terus nampilin citra elegan sederhana itu aja Pak. Oke. Itu problem kemasannya ya. Nah, sekarang solusinya, tadi dulu, gini loh. Kalau kamu pengen menuliskan problemnya, itu jangan problem secara fisikly dari kemasannya itu. Tetapi kamu tuliskan komunikasi di dalam kemasannya itu kekurangannya di mana, atau punya kelemahan apa, itu bagian dari problem itu. Jadi komunikasi yang disampaikan dari kemasan itu adalah bagian dari problem yang harus kamu jawab, kamu berikan solusi. Misalnya desain kemasan lama dari sisi komunikasinya itu kekurangannya misalnya terletak dari bahan itu bagian dari komunikasi ya. Bahannya misalnya kurang kuat misalnya, bahannya apa ya, kurang mampu menopang fungsi misalnya. Fungsinya apa? Fungsi untuk menempatkan elemen menunya, misalnya kayak ikan gitu. Ikannya itu kalau ditempatkan seperti apa di dalam box misalnya gitu. Kemudian juga fungsi kemasan sebagai media promosi misalnya, misalnya belum ada tagline-nya, misalnya belum ada keterangan konsep produknya tadi yang saya sampaikan tadi di product knowledge-nya, misalnya harus ada konsep produk yang mengatakan bahwa Savia catering itu apa gitu kan, di bawahnya kan harus ada keterangan misalnya gitu. Kemudian tagline-nya juga kurang tajam, nah kurang mengkomunikasikan dari brand misalnya. Nah kayak gitu itu. Jadi jangan kemasannya hanya sebatas ke bahan yang atau desainnya yang kurang misalnya kayak gitu, enggak. Jadi dari sisi komunikasinya gitu. Makanya ketika kamu nanti menuliskan objektif, kamu tambahkan aja nanti ya, karena kalau ada problem itu bawahnya harus langsung ke objektif, ditambahin aja nanti objektif itu bagian dari solusi atas problem yang ada. Nah nanti di objektifnya itu adalah misalnya kamu sampaikan bahwa pendekatan komunikasi yang dilakukan di dalam kemasan ini adalah melalui pesan yang rasional. Pesan yang rasional itu gimana? Karena yang ditonjolkan adalah unggulan menunya. Gitu. Unggulan menunya itu terletak di mana? Karena ini spesifik menu yang apa ya? Menu yang pecak guraminya itu diolah dengan spesial, mungkin gitulah. Saya nggak tahu dia memasak pecak guraminya itu seperti apa, kita nggak tahu ya. Pokoknya gini aja.
Yang namanya kamu ketika berikut menuliskan USP itu mengklaim. Nah, disinilah di objektifnya, di communication objektif, jawaban dari problem itu adalah pesan dikomunikasikan secara rasional dengan pesan yang memberikan pecak gurame yang dimasak secara spesial. Dah, itu aja. Ya, yang di pecak gurame yang dimasak secara spesial. Nah, nanti kamu tanya spesialnya di mana gitu. Oke, itu kalau menurut saya sih objektifnya cukup tajam gitu loh. Kalau menurut saya cukup tajam ya, sudah. Kemudian ke message, USP-nya dulu, USP-nya. Gini, USP itu kamu ngomongin keunggulan dari brand Savia Catering. Unggulannya di mana? Nah, kan tadi udah disebutkan ya. Makanya langsung aja kamu kayak di copy aja bahwa tidak usah 1, 2, 3, 4. Kalau memang bisa 1, 2 aja. Contoh misalnya USP dari catering ini adalah menu spesial pecak gurame, menu pecak gurame yang spesial. Nah, misalnya saya sih nggak kebayang ya, karena gini, pecak gurame itu mahal gitu, gurame itu mahal, ya. Kamu tentu juga paham. Dan memasak gurame itu juga macam-macam gitu ya. Kalau di restoran pecak gurame itu kan gurame utuh yang besar itu disajikan di piring. Tapi kalau itu di dalam kemasan kan nggak bisa jadi seperti itu. Ikan utuh langsung diplok itu kan enggak gitu. Kecuali emang iya gitu, saya juga nggak tahu. Nah makanya dia cara ngolahnya ketika dimasukkan ke box itu gimana nantinya? Apa iya seperti itu misalnya? Atau misalnya ada cara lain yang saya katakan spesial itu. Misalnya pecak gurame itu digoreng dulu atau ya digoreng dulu ya. Kemudian digoreng setengah matang tentu. Terus setelah digoreng setengah matang, dagingnya itu dicopotin dari tulang-tulangnya, dari duri-durinya. Jadi tinggal dagingnya. Nanti dagingnya itu dicampur dengan tepung. Jadi kayak crispy. Kamu kebayang kayak crispy. Jadi potongan-potongan daging gurame yang dicampur dengan crispy, terus mungkin diolah lagi gurame yang dipotong-potong dicampur dengan tepung jadi crispy, terus dimasak lagi, misalnya jadi manis, pedas manis misalnya. Jadi rasa pedas manis, nanti ada bawang bombay-nya di situ, kemudian ada mayonesnya atau apalah, saya nggak ngerti. Jadi sekali lagi kamu harus tahu bagaimana menu itu disajikan di dalam box, rencananya seperti apa. Kira-kira gitu ya. Tapi dengan demikian pokoknya dari USP itu nilai lebihnya adalah pecak gurame yang dimasak secara spesial, intinya itu. Yang kedua adalah fresh tadi. Artinya ikannya itu bukan ikan sudah seminggu 2 minggu kemudian dimasak sekarang. Enggak kayak gitu kan. Artinya memang kata-kata fresh itu menjadi unggulannya. Ikan dengan bahan ikan yang fresh
dengan bahan ikan gurame yang fresh gitu. Udah 2 itu aja, selesai. Jangan kemana-mana. Oke, nah sekarang ke key message. Mana tadi key message-nya? Oh, kamu belum menuliskan ya? Oh ya, olahan catering yang mengangkat kultur Betawi. Enggak kayak gitu. Jadi Betawi itu rumah besarnya. Sementara kamu udah spesifik pecak gurame. Jadi di sini kata kuncinya atau pesan utama atau key message-nya itu adalah masakan pecak gurame spesial. Masakan pecak gurame spesial. Masakan apa menu? Saya nggak ngerti. Atau menu masakan. Pokoknya nanti kamu pikir-pikir lagi ya, menu masakan pecak gurame spesial dan fresh. Udah, gitu aja. Jadi itu kata kuncinya. Nah, kemudian di kreatif strateginya, itu juga tidak bisa lepas dari key message-nya. Di bawahnya itu kamu angkat ke atas strategi kreatifnya. Ya. Nah, itu kreatif strateginya. Jadi pendekatan pesan menggunakan, pendekatan pesannya menggunakan enggak gitu. Kalau itu terkait dengan kemasan, iya nggak apa-apa. Misalnya gini, strategi kreatifnya adalah menyampaikan pesan masakan Betawi, menu masakan pecak gurame yang berbeda dari yang lain. Karena spesial tadi. Itu artinya apa? Kamu sedang menggunakan generik atau dalam tanda kurung generik. Nah, nanti kamu pelajari ya generik itu apa. Kemudian nanti akan ini akan menjadi penjelasan dari generiknya itu. Karena tulisan berbeda dari yang lain itu adalah mereka membedakan menu masakan pecak gurame yang satu dengan pecak gurame yang lainnya, gitu maksudnya. Kemudian rasa-rasanya itu aja sih. Jadi yang lainnya udah nggak usah dipakai. Kemudian di tema atau versi. Iya Pak, acara keluarga Pak. Ya, acara keluarga. Ini sesuai dengan pembicaraan tadi di awal bahwa ini adalah untuk keperluan hidangan acara keluarga. Hidangan acara keluarga, untuk keperluan hidangan acara keluarga, benar. Jadi kemudian letak big idea di mana bahwa nanti kalau kamu akan, ini sifatnya udah kontekstual, ini konteksnya, atau kalau kamu akan membuat suatu narasi cerita, itu cerita-cerita tentang acara keluarga, misalnya yang tadi kita sebutkan ya, misalnya kayak yasinan, kemudian kayak apa sih arisan keluarga, barangkali arisan keluarga atau apa itu. Nah, yang mana yang ingin kamu jadiin tema? Jadi antara tema arisan keluarga dengan kalau
kalau tahlilan bisa enggak misalnya, atau misalnya kayak kitanan bisa enggak. Jadi mana yang ingin kamu pilih di antara tema-tema yang ada disebutkan tadi gitu loh. Misalnya saja kamu memilih yang kitanan, ya nggak apa-apa. Artinya selamatan kitanan menggunakan menu pecak gurame spesial. Udah, gitu. Tapi nanti kalau misalnya kamu yang digunakan itu adalah narasi tentang selamatan yang lain, juga tuliskan aja gitu. Oke, berikutnya di eksekusi pesan. Di bawahnya akan ada eksekusi pesan. Itu yang disebut eksekusi pesan, kamu pilih aja. Kan ada eksekusi yang disebut sebagai slice of life, itu potongan keluarga. Oh iya Pak, ada itu. Potongan keluarga itu tidak sama dengan drama. Kalau drama itu hanya cocok kalau buat film. Misalnya kalau kamu mau bikin film iklan dalam bentuk video, itu ada ceritanya. Misalnya yang diputar di televisi itu ada drama misalnya. Tapi kalau di kemasan nggak cocok dengan drama. Yang cocok adalah slice of life, potongan kejadian kehidupan. Misalnya pas orang lagi menyantap hidangan ketika di suatu acara arisan, menyantap hidangan ketika tahlilan, menyantap hidangan ketika apa. Nah, itu slice of life-nya di situ. Atau misalnya dengan humor. Ya, kalau dengan humor gimana caranya gitu kan, kita nggak tahu ya. Nanti kamu menciptakan humor-humor yang berkaitan dengan tema di atas tadi. Misalnya humor ketika arisan keluarga, humor ketika kitanan. Misalnya kenapa kok humor dihumorkan dengan acara kitanan, misalnya yang kitan sakit-sakit, yang mangan senang-senang, itu kan ada humornya misalnya gitu ya. Yang senang-senang, yang tamunya bersenang-senang, yang dikitan kesakitan misalnya gitu. Itu kayak perumpamaan boleh, tapi itu kan humor misalnya gitu. Itu adalah kata-kata yang secara pesan nanti bisa kita create gitu ya. Oke, nanti silakan aja. Kan ada pilihan ya, misalnya kayak slice of life, humor. Yang cocok dengan kemasan sih rasanya itu. Kalau nggak dengan humor ya slice of life. Kalau nggak dengan USP, menonjolkan keunikan. Uniknya hidangan itu letaknya di mana sih gitu. Atau kalau mau meminjam brand image juga boleh loh. Tahu ya brand image ya. Brand image itu misalnya meminjam yang seger, ikan yang seger itu diibaratkan seperti apa misalnya gitu. Itu kan bisa meminjam image tertentu ya, image yang seger itu ibaratnya seperti apa ya, yang masih ikannya misalnya bisa ngomong misalnya gitu, kan masih seger, masih hidup misalnya gitu. Itu misalnya sih. Oke. Nah, baru di sini nanti kalau kamu menyantumkan kemasan dengan kultur Betawi bergaya desain elegan. Nah, kamu hati-hati dengan kata-kata elegan. Elegan itu kesannya itu maknanya atau artinya itu kan mahal ya. Elegan itu terkesan mahal maknanya. Padahal di depan tadi kita ngobrolin bahwa brandnya itu adalah untuk kalangan-kalangan keluarga saja, acara-acara keluarga, belum ke acara-acara yang besar-besar gitu. Makanya tulislah yang bersahaja, misalnya suasana yang dibangun adalah suasana kekeluargaan tentunya kan, suasana kekeluargaan,
kehangatan keluarga, suasana kehangatan keluarga, titik. Keluarga apa? Keluarga lingkungan, keluarga pengajian, keluarga family, keluarga besar, dan seterusnya. Jadi sebaiknya dituliskan suasananya itu adalah kehangatan keluarga. Kira-kira itu aja. Oke, itu dulu aja, Dek. Yang lainnya silahkan. Kalau ada yang mau ditampilkan. Baru satu. Terima kasih, Pak. Oke, Dek. Silahkan yang lain loh ya. Alia, kamu kelompok berapa? Halo, Alia. Siapa lagi nih ya? Alia Sari? Udah siap kelompoknya? Oh, tunggu sebentar. Oh, mau Rifan. Rifan, kamu kelompok berapa? Sama kayak Alia. Iya. Kelompok 5. Mau di share screen? Ya boleh. Oh iya, silakan. Kenapa? Ya, agak digedein. Lagi Rifan, lagi sedikit lagi. Oke, dah segitu cukup. Paling atas dulu saya mau lihat brandnya. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 5, Pak. 5. Rebranding catering ya. Catering. Oke. Saya mau ngelihat pertama ke ini aja dulu, ke targetnya. Targetnya. Oke. Nah, itu kamu udah memasang ceruk, itu bagus banget loh. Jadi mulai di sini nih. Ini bukan targetnya. Melayani penyelenggaraan acara yang tidak mau repot memasak. Ketika seperti itu. Ya kan biasanya kalau acara masih ada sebagian orang yang ini Pak yang masih mau masak sendiri gitu sama tetangga-tetangganya. Nah, kita tuh targetinnya orang yang sebaliknya. Oke, ini memasak. Oh iya. Ini kalimatnya apa seperti ini ya? Melayani penyelenggaraan acara yang tidak mau repot memasak. Oh, ketika ini ada kata selanya sebelum seperti ini, ketika. Oh iya. Ketika ada acara, ketika menyelenggarakan acara, sepertinya hilang. Acara resepsi pernikahan, arisan. Nah, betul seperti ini. Oke. Kalau usia, kalau menurut saya sih ini langsung aja ke keluarga kali ya. Artinya kalau keluarga itu ya anggota keluarga yang dengan sendirinya itu punya acara itu bisa siapa saja, nggak usah ke usia. Jadi usia di sini udah nggak berlaku, pokoknya keluarga lah gitu ya. Karena hajatan itu nggak cuman perorangan yang mau hajatan, tapi biasanya kan Pak yang memesan terus yang nentuin mau menunya apa kan biasanya orang-orang ibu-ibu gitu kan yang usianya udah dari 25 sampai 50 tahun. Jadi kita mikirnya kita targetinnya segitu.
Jadi gitu. kita bikinnya desain yang buat orang yang 25 sampai 50 tahun itu tertarik melihat, terus dia beli buat keluarganya gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa sih, nggak jadi soal. Jenis kelaminnya, nah, ya itu tadi artinya kayak kurang luas aja gitu, bukan yang nggak boleh, tapi kurang luas aja ketika kamu menyebutkan masih juga menyertakan gender segala macam itu, karena tidak usah dipaksain harus ada pria dan wanita misalnya gitu, tuh enggak. Gitu. Kadang-kadang kan yang mesen bisa saja bapak-bapak, ibu-ibu gitu, ibunya boleh, bapaknya boleh, gitu. Tapi kadang-kadang malah tapi rata-rata kalau tergantung menunya ya. Catering ini punya menu apa? Kalau anak-anak muda tentu nggak suka dengan yang khas Betawi itu, kayaknya enggak gitu, kayaknya ya. Yang suka dengan khas Betawi itu biasanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya gitu. Iya. Kemudian status kayaknya jangan deh. Langsung aja nggak usah status, tapi ke keluarga aja, pokoknya larinya ke keluarga. Kemudian psikografis, tidak mau, oh ya benar. Oke. Nah, kalau gini, kalau kamu sudah memasang psikografis, ya, kalau kamu sudah mengisi psikografis, itu artinya apa? Ini yang harus kamu hati-hati ya, dicermati ya, bahwa konsumen ada keinginan untuk mau memesan catering karena nggak mau repot. Berarti itu kan kebiasaan konsumen yang di zaman sekarang ini tuh nggak mau rumahnya ribet-ribet, memasak segala macam gitu. Itu keinginan dan kebutuhan dari keluarga zaman sekarang itu seperti itu. Beda sama kebutuhan zaman dulu ya, masih ada gotong royongnya, masih ada kekerabatan yang membuat semuanya ikut heboh memasak misalnya gitu. Bukannya malah irit tapi malah boros misalnya gitu. Oke. Ini dicatat, entah ini nanti larinya ke ESP atau ke USP, kalau menurut saya ini akan menjadi ESP. Karena apa? Karena kamu sudah mengisi psikografis. Psikografis itu adalah keinginan dari konsumen tentang pemesanan catering yang seperti apa. Oke. Sekarang ke product knowledge. Oke, product knowledge. Oke, product knowledge seperti itu. Gini aja. Produk excellence. Ini kan produk unggulannya ya. Gini, kamu sudah memasangkan produk excellence itu adalah unggulan dari. Produk unggulan. Bukan produk unggulan. Nilai keunggulan dari produk brand AHA Catering. Iya. Apa? Dan ini kamu tuliskan lebih cepat. Nah, disambungkan dengan yang tadi cepat masak nggak mau repot-repot tadi loh. Lebih cepat, lebih santai gitu kali Pak. Karena kan nggak repot kalau santai. Iya. Praktis gitu, ada kata-kata praktis itu kan lebih meringankan pihak konsumen kan, praktis. Terus praktis itu kan kebutuhannya tercapai dan nggak repot, itu praktis. Terus apa lagi ya? Kenapa? Soalnya kalau dari
pemilik cateringnya sendiri, kelebihan mereka daripada catering lain tuh katanya mereka tuh lebih cepat, lebih gitu. cepat produksinya, lebih cepat ngantarnya, tepat waktu gitu, nggak telat gitu. Ya, kalau gitu on time aja udah. Makanya kita bikinnya lebih cepat, lebih nikmat, merapat. Gitu. Merapat tuh kayak kita memasarkannya gitu. Jadi ayo sini beli karena lebih cepat, lebih nikmat. Oke, lebih cepat, lebih nikmat. Merapat. Merapat itu maksudnya gimana? Jadi kita kayak ngajak orang-orang itu buat kesini, gak mau buat beli gitu, Pak. Oh gitu, ngajakin ya. Oke, sip. Satu lagi berarti kamu tuliskan di sini yang belum konsep produknya. Konsep produk itu kata-kata yang nanti di bawah dari nama brand. Jadi kalau misalnya brand kamu itu AHA Catering, di bawahnya itu ada kata-kata yang merupakan konsep produk. Konsep produknya itu misalnya menu masakan Betawi gitu, Pak. Betawi misalnya gitu. Saya tulis di sini boleh nggak, Pak? Kenapa? Saya tulis di sini ya. Boleh. Di bawah logo kan, Pak? Iya, di bawah dari nama brandnya itu. AHA Catering. Kan AHA Catering kan nanti menjadi logo kan. Nah, di bawah logo itu ada kata-kata. Nah, apa kata-katanya itu merupakan itu yang disebut sebagai konsep produk. Konsep produknya itu ya makanan khas Betawi gitu kan. Makanan hidangan khas Betawi, bukan makanan, hidangan khas Betawi. Kalau itu nilai dari brand dan produknya lo ya. Itu kan nanti kan memang AHA Catering itu dikenal karena masakan Betawi kan? Iya. Bener ya? Oke. Udah itu aja sih. Kemudian ke key message-nya. Key message-nya langsung aja. Key message-nya catering khas Betawi yang enak. Nah, itu disesuaikan dengan tadi di tagline di produk tadi kan. Produk excellent-nya itu nempel di sini. Misalnya tadi kalau saya katakan ada kata-kata cepat, merapat, kata cepat, nikmat, merapat itu ada di sini gitu loh. Udah itu aja, kayak di copy aja di situ, di key message-nya. Oh, jadi yang tagline gitu saya copy aja semuanya ke sini nih. Iya. Bahkan sebenarnya dari tagline itu hasilnya dari key message itu. Oh iya. Key message dulu baru ke produk excellent yang jadi tagline nanti. Oke, jadi intinya di key message itu ngopi aja dari produk excellent ya, dari tagline-nya ya, di copy ya. Ya itu. Ya, berarti kan nyambung kan. Oke, sekarang ke strategi kreatifnya. Strategi kreatifnya itu kan kamu tinggal memilih mau saya pilihkan yang cocok aja ya. Kalau nggak primitif, kalau nggak generik, kalau generik itu kan membandingkan catering yang satu dengan catering yang lain. Itu membandingkan. Dan memiliki perbedaan. Perbedaannya apa sih? Catering yang masuk dalam kompetitor kamu itu bedanya di mana gitu. Maka ketika kamu membedakan di brief kreatif, strategi kreatifnya itu, ini pilihan menu banyak menjadi
bukan menu banyak pilihan, bukan. Kamu tetap konsisten berkaitan dengan yang ada di key message ini, karena yang ada di key message itu adalah nikmat, ya kan, cepat diantar, Ya. kemudian ada itu dua itu sebenarnya nikmat dan nikmat itu enak dan cepat untuk artinya nggak terlambat. Nah itu ketika dipilih menjadi pembeda misalnya, pembedanya di mana? Memasaknya itu memiliki pembeda, nggak pernah selalu on time, misalnya selalu on time. Atau misalnya kata lainnya, catering lain boleh terlambat, tetapi kalau AHA catering itu selalu online, misalnya on time misalnya. Jadi di sini pembedanya adalah memiliki kelebihan di on time-nya tadi, artinya penyajian yang tepat waktu misalnya, atau selalu on time, penyajian yang tepat waktu. Terus kemudian apa lagi? Khas Betawi juga bisa kalau kamu mau tuliskan. Khas Betawi. Dengan penyajian yang tepat waktu. Oke. Oke, saya rasa itu saja kalau misalnya itu kan nyambung dengan atas-atasan, itu nyambung semuanya. Jadi jangan di atas seperti apa, kemudian tadi kamu banyak pilihan, itu sudah cerita lain lagi gitu. Iya. Oke. Malah justru saya pikirnya kalau misalkan sama takutnya nggak boleh gitu Pak, jadi kreatif strategi sama yang ini justru harus relevan sih. Harus relevan, harus punya korelasi. Kemudian bawahnya di sini itu tadi kita ngomongin tema ya, temanya itu kamu kayak memilih satu kalimat dan kalimat itu menjadi apa namanya, menjadi narasi yang berkaitan dengan target tadi. Targetnya itu kan target untuk apa sih, acara pernikahan misalnya gitu kan, acara pesta pernikahan misalnya. Nah berarti kalau kamu menggunakan tema acara pernikahan, ceritanya seperti apa misalnya, bahwa apa ya, bahagianya apa ya, hidangan yang membahagiakan di tengah pesta acara pernikahan misalnya gitu. Acara pernikahan. Nah, gitu. Itu kalau yang kamu angkat pesta pernikahan gitu. Tapi kalau yang kamu angkat itu nanti acara lain, berarti acara lain, misalnya acara yang lain ya, misalnya tadi apa saya lupa, rapat atau apa ya, rapat kantor atau apa misalnya gitu, karena dia juga melayani acara kantor, berarti ya mungkin bisa saja bahwa temanya itu adalah tema hidangan keramahan di tengah acara rapat di kantor misalnya gitu. Jadi big idea atau tema itu suatu kondisi di mana itu bisa menjadi sebuah cerita gitu. Bisa tangkap nggak kira-kira? Big idea itu seperti itu. Oke. Saya rasa itu
Di bawahnya masih ada lagi tone and manner ya. Oh, eksekusi ya, eksekusi gayanya itu. The message saya nggak tahu kok maksudnya gimana, jadi kita Iya, eksekusi pesan itu gini loh. Nanti kamu juga nyari tahu lagi ya. Pilihannya adalah ada humor, ada slice of life, ada genre ya Pak. Bisa dengan musik, bisa dengan karikatur, kartun. Tapi kan kalau kartun enggak kayaknya. Kalau slice of life kayaknya iya, karena slice of life itu potongan keluarga. Tapi kan itu nggak bisa kamu tuliskan semuanya kan, nanti kan satu saja kamu pilih, kemudian kamu pahami kalau slice of life itu apa sih? Oh, potongan keluarga misalnya ada sesuai dengan di sini temanya. Kalau temanya itu keramahan di pesta pernikahan, berarti ada di situ adalah slice of life orang-orang yang bahagia, ramah dalam pesta pernikahan. Jadi ada adegan gambar beberapa orang yang sedang ramah tamah dengan hidangannya gitu maksudnya. Ya, jadi itu. Nah, kalau tone and manner itu dul ini keywordnya pakai kita ntar ada udul, terus pakai gigi balang wajib susun 2 sama sifat dari desainnya dekoratif. Misalnya gini, wajib susun 2, dekoratif, dul wajib. Oh, maksudnya dul itu simbol Betawi ya? Iya Pak. Wajib susun juga gitu ya, dekoratif juga gitu. Boleh kayak gitu, langsung aja. Dan itu kan nanti kan bagian dari mind map dan mood board yang juga turunan dari ini juga. Oke, sip, cukup. Nanti dipikirkan ulang lagi aja untuk yang tadi diperbaiki, dipertajam lagi. Yang lainnya silahkan. Terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Kelompok yang lain, ayo, nggak apa-apa. Nita, kelompok berapa? Udah Pak tadi. Oh iya, tadi udah ya. Siapa lagi ya ini ya? Kelompok saya boleh deh Pak. Ya, Arya, silakan. Baik Pak, sebentar. Izin share screen ya Pak. Kamu kelompok berapa, Arya? Kelompok kedua Pak, Rengginang. Ya. Sudah masuk ya Pak? Oke. Agak digedein ya, Arya. Lagi-lagi. Pakai yang apa ya? Yang tampilan lebar, full screen. Iya. Klien kurang gede ya? Bisa digedein? Sabar Pak. Tes. Ya, kedengeran. Udah belum Pak? Atau masih kecil? Udah ya? Ini Koperasi Kembang
Operasi kembang kelapa, Setu kembang Babakan. kelapa. Kembang kelapa ya. Iya. Kembang kelapa. Kembang kelapa mana? Setu Babakan. Oh, Setu Babakan. Oke, silakan. Ya, Ini ayo. mau dijelasin langsung ke kayak tadi itu apa kayak target Ya, konsumennya. ke target aja dulu, ke targetnya aja. Ke target aja ya. Iya. Pak, Kok kecil banget ya? yang di atas. Iya, soalnya saya bacain aja, Pak. Jadi bacain. itu targetnya itu kan kemarin saya sempat nanya sama data sendiri apa buat mastiin. Jadi targetnya itu anak-anak, ibu-ibu sama bapak-bapak. Terus kalau misalkan untuk ibu-ibu sendiri kadang punya majelisnya sendiri kayak kelompok ibu-ibu ngaji atau ibu-ibu wisata gitu. Kalau bapak-bapak lebih kayak masuknya ke keluarga sih, Pak. Kadang juga ada keluarga muda, ada keluarga yang udah tua gitu, yang keluarga gede, ada juga yang keluarga baru punya anak sekitar 1 gitu, masih kecil. Untuk targetnya sih, Pak. Kalau anak-anak itu apa ya, Pak? Dia lebih kalau beli kayak makanan nih, Pak, biasanya dia untuk lihat lebih ke kemasannya. Tapi kalau misalkan kayak ibu-ibu itu kayak lebih ke apa ya? Besar kecil lagi gitu loh, kayak taunya ini rengginang gitu. Ya udah beli aja. Tapi kalau anak-anak lebih ke kemasannya gitu yang menarik. Kayak kemarin kan saya sempat lihat kan ya, Pak, ada beberapa produk. Nah, ini kemasannya kayak yang disukain anak-anak karena bentuknya beda doang gitu ya. Akhirnya mereka bilang itu gitu loh. Kemarin kalau bapak-bapak yang konsumen sana dia cuma ngikut doang, ngasih duit nih. Apa nih yang mau dibeli, kasih ke anaknya, kasih ke ibunya gitu. Oke. Kalau begitu segmen ya, kamu bikin ceruk aja ke anak-anak aja. Dicerukin ke anak-anak. Karena kalau kamu bikin keluarga, itu nggak masuk nantinya. Karena sesuai dengan produknya itu kan produk kembang gula kan, kembang kelapa. Kembang kelapa itu kan kayak bukan, Pak. Ini produknya kita rengginang. Oh, rengginang. Iya. Rengginang. Oh, rengginang. Iya, rengginang. Rengginang ya. Kirain kayak kembang gula gitu. Bukan. Jadi kayak apa sih, kalau orang tua itu lebih kayak otonya ini rengginang gitu loh. Beli aja gitu, maksudnya kemarin tuh kayak makanannya mereka ada banyak oleh-oleh kayak itu yang ada warna merah, warna hijau, warna kuning gitu ya? Iya, Berarti targetnya sih lebih targetnya keluarga, karena emang buat nyasar untuk si pemilihnya antara si ibu-ibu yang milih karena itu rengginang ukurannya sama desainnya itu anak-anaknya. Oke. Ntar dulu. Saya pengen kamu saja untuk ngebayangin ekspektasi, karena ini kan Betawi banget ya. Jadi kamu buat dan persepsi kamu itu jangan jauh ke makanan modern ya. Tinggalkan itu. Jadi kamu berpikirnya itu ke makanan sangat tradisional banget, tetapi kekinian gitu loh. Kekiniannya itu supaya mengkomunikasikan bahwa makanan dulu itu masih oke juga loh untuk disantap di masa sekarang ini gitu. Jadi komunikasi yang kamu bangun itu adalah masakan jadul masih bisa eksis, Pak. Masih bisa ya, eksis. artinya masih menjadi makanan pilihan untuk keluarga. Kalau pasarnya itu Betawi ya, tapi rasa-rasanya juga hanya keluarga Betawi ya yang suka ya, atau gimana? Kalau menurut kamu? Kemarin kan saya wawancara kan ya, Pak. Saya nanya-nanya tuh, ibu asal dari mana gitu. Dia bilang yang dari macam-macam sih, ada yang Jawa, Padang itu kan kalau etnis ya, Pak. Cuma kenapa bisa macam-macam? Karena mereka kadang pertama nih yang ibu-ibu dulu nih, Pak. Ibu-ibu kan majelis ya, Pak. Pasti orangnya macam-macam kan, ada Jawa, Betawi gitu. Nah, mereka tuh beli apapun, kayak mau rengginang, mau apapun. Jadi bukan orang Betawi doang. Jadi gitu. beli mereka. Iya. Terus kalau yang kayak anak-anak kan sama aja juga kayak
apa ya? Iya, Ini itu menarik orang nih. tuanya. Iya, kayak Bu, ini lucu Bu, mau beli gitu. Iya. Mereka beli. Iya. Jadi saya nggak cuma Betawi doang. Oke, Karena itu tempat berarti memang targetnya tidak usah spesifik untuk keluarga Betawi ya. umum Pak, lebih luas banget sih kayak Keluarga makanya sih keluarga kurang. pada umumnya aja ya. Iya. Oke. Ini waktu itu kayak agak ragu juga kayak emang ya Betawi doang ya. Udah saya sempat nanya-nanya juga kan waktu itu juga ada event ya udah buktiin sendiri ternyata ya emang bener nggak cuma keluarga Betawi doang gitu maksudnya. Oke. Tempat wisata juga di sana. Gini, saya mau ngajak diskusi sama kamu dikit aja. Ini untuk menyatukan persepsi ketika saya tidak salah untuk memberikan saran. Gini, orang Betawi sekarang ini sudah memiliki pandangan terhadap menu di zaman sekarang ya. Jam sekarang itu makanannya itu makin banyak di jam sekarang itu ya. Bahkan termasuk kembang kelapa itu bagian yang mungkin malah membelinya itu katakanlah misalnya gini, setahun 2 kali, setahun 3 kali, tapi kalau makanan yang lain bisa per bulan itu mengkonsumsi. Contoh misalnya makanan yang sejenisnya itu apa misalnya ya kayak paling makan hari raya sih Pak, kayak rendang gitu biasanya yang sebulan sekali gitu. Iya, jadi makanya persepsi kamu harus dibangun bahwa orang membeli itu bukan karena ketagihan rasanya, tetapi karena pengen bernostalgia dengan masakan itu. Itu sesuatu yang beda loh. Berarti lebih ke pengalaman ya Pak? Iya, pengalaman mengkonsumsi sesuatu yang sangat spesifik itu yang dibangun. Jadi bukan karena produk itu, bukan karena rasanya, tapi pengalaman batin mengkonsumsi produk yang spesifik. Artinya itu ke emosional. Gitu loh. Jadi kalau ingin mengkomunikasikan, berarti komunikasinya dengan yang emosional. Meskipun itu produknya UKM, dalam tanda kutip produk yang mungkin nilainya nggak seberapa, tapi itu sangat menarik kalau cara mengkomunikasikannya itu adalah komunikasi yang secara emosional tadi. Jadi pesan-pesan itu selalu dibumbui dengan sesuatu yang sifatnya kayak to remind, kemudian ada pengalaman spesifik. Jadi kalau misalnya kayak saya itu ya misalnya, kalau dibilang kamu suka nggak, saya langsung terus bilang saya nggak suka gitu. Tapi kalau untuk pengalaman mencicipi, ya gitu. Jadi ada pengalaman buat saya, ada suatu perasaan tertentu bahwa saya bangga loh pernah mencicipi makanan itu. Seperti kalau misalnya orang dari Sunda, orang dari Betawi datang ke Jogja makan gudeg, dia bilang, aduh kemanisan saya nggak suka. Tapi karena itu pengalaman, ingin memiliki suatu kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh di masa hidupnya, maka dia kayak gitu loh. Ya, paham ya maksud saya? Oke. Terus kemudian keinginan aja ke key message-nya aja, ke key message-nya. Tolong aja. Iya. Kelihatan nggak Pak? Apa mau saya bacain aja? Bacain aja, aku nggak kelihatan. Kecil banget soalnya. Ya maaf Pak. Jadi untuk MSS kemarin kan saya nanya ke klien juga. Dia itu mau yang makanannya kayak terkesannya fun, lucu gitu kan. Sama juga untuk menarik dilihat. Karena
apa ya, produknya tuh kayak kelihatan biasa aja gitu kalau dia etalase. Alasannya kata si ibunya gitu. Jadi mau yang ntar kalau misalkan dipajang itu kesan funnya kelihatan, terus ada lucunya gitu loh Pak. Terus ada, tapi tetap tradisional juga, ada warna-warna Betawinya. Iya. Jadi sama seperti tadi aja, artinya emang pokoknya sesuai dengan apa tadi ya, kalau kelompok yang tadi kan saya sampaikan bahwa kamu harus memilih kalimat yang berkaitan dengan produk excellent-nya, keunggulan dari produk kembang kelapa ini apa sih gitu ya. Nah makanya kan keunggulannya terletak di nilai bernostalgia itu kalau menurut saya gitu loh, punya kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu loh. Itu jadi sama dengan nilai masakan gudeg dari Jogja, bagi orang lain tuh terlalu manis, kayak makan gula aja gitu loh. Makanya kalau kembang kelapa berarti key message-nya ya disesuaikan. Ini produk excellent-nya atau nilai keunggulannya kembang gula itu terletak di mananya. Kalau misalnya brand kembang gula namanya siapa gitu. Misalnya apa? Ini kita rengginang Pak, bukan kembang gula, takut ntar salah lagi. Oh rengginang ya? Iya, kita rengginang. Rengginang. Atau bahannya yang kamu. Kalau untuk GSP-nya ya Pak, kelebihan secara uniknya, unique selling-nya itu dia enak, karena udah pernah dicoba ya. Dia yang paling enak di situ maksudnya. Semua dari bagian rengginang gitu, Gini. alami juga kan. Rengginang itu kan nggak cuma ada di Betawi ya? Iya, ada di luar juga, saya juga ada di Bekasi, Depok gitu sih. Jadi untuk diferensiasi kita kayak jual siapa yang paling Betawi sih Pak, kayak mereka kan cuma di luar gitu ya. Sini udah kandangnya gitu. Sini kan rengginang Betawi gitu udah kandangnya. Oke, gini. Makanya saya berpikirnya sama-sama menemukan ya, karena saya juga masih ngeblank. Saya itu punya kenangan yang tak terlupakan ketika dikasih oleh-oleh rengginang khas dari Blora. Ya, rengginang dari Blora. Itu rasanya itu gurih rasa bawang. Itu kental dan semuanya originalnya itu di situ. Yang paling enak itu di originalnya adalah rengginang rasa manis dan gurih. Manis dan gurih itu gurihnya karena bawang putih. Nah, kalau Betawi itu yang gimana gitu loh. Kalau Betawi dia ini Pak, ciri khasnya apa ya, kemarin juga di waktu itu kan bilangnya manis ya Pak. Ada yang jual rasa manis tuh, sempat jual juga kan. Cuma kurang suka ternyata, kurang laku yang manis. Jadi lebih dijual ke rasa gurih sama asinnya sih kalau Betawi. Hampir sama kayak yang lain, cuma kadang yang cari khasnya emang kita harus itu sendiri, mau dari itu bentuk atau dari kemasannya. Kadang kalau emang rasa agak susah sih Pak untuk dipilah-pilah. Ini aja, untuk membedakan dengan rengginang yang ada di sekitar wilayah Betawi, itu bedanya di mana gitu aja. Kira-kira letaknya di mana kira-kira? Ya dia kalau rasa saya bingung, cuma sama ya. Iya rasa susah ya. Susah membedakan sih, emang susah banget membedakannya. Enggak apa ya, abstrak itu kalau rasa. Cuma kalau bentuk ini ciri khasnya mungkin. Namanya kan rengginang comot ya Pak. Dia tinggal bentuknya itu seukuran tangan gitu, tinggal ngambil aja. Itu yang beda dari yang lain gitu kan. Kalau karena dibedakan ukurannya ya? Iya ukurannya. Bentuk sih Pak, lebih ke bentuk. Karena kan kalau rengginang banyak kan bunder gitu ya Pak. Kalau ini dia kayak hancur tapi masih ada bentuknya gitu. Tinggal kayak ciki bentuknya. Oh, kayak kalau itu mungkin enggak ya, kalau misalnya enggak mudah remuk atau apa sih, gimana sih namanya ya? Kan kalau yang lain kan rengginang tuh mudah pada remuk gitu ya. Iya, tapi emang udah jadi khas rengginang remuk sih Pak. Kemarin juga dia bilangnya itu, ini kemasannya ini Mas, bikin rengginangnya cepat hancur gitu. Jadi mau dibikinin yang agak kuat gitu rengginangnya. Kalau ciri khas saya bukan main lebih ke makanan Pak, cuma kayak lebih ke kata Bapak tadi, ke experience sama bentuk kemasannya. Kita tinggal dieksekusi di bagian situnya, kenapa bikin orang tertarik dari kemasan dulu lah gitu. Karena kalau misalkan masalah rengginang di Setu Babakan tuh karena katanya sih udah yang
dipercaya di sana gitu, kayak oh enaknya udah ketahuan gitu. Kalau misalkan ciri khas rengginangnya sendiri saya kurang paham, saya udah nyoba beli 3 kali saya masih bingung bedanya sama yang lain apa gitu. Lalu untuk di Kimesis-nya gimana nih ya? Karena di Kimesis itu kan satu keunggulan dari nilai itu gitu loh. Dan nilai keunggulan itu ya nilai pembedanya apa gitu kan. Yang bisa saya pertahanin sih cuma kayak ini udah rengginang khas Betawi banget, soalnya karena udah di situ Babakan ya, udah di pusat kampung Betawinya gitu, udah di kandangnya pasti udah benar-benar khas Betawi gitu sih Pak. Dibandingkan yang lain kan karena bilangnya khas Betawi tapi dijual di Depok sama Bekasi, ya orang belum tentu percaya di mana Betawinya, tapi ini udah di situ Babakan ibaratnya. Betawinya udah kelihatan gitu, udah dari tempat tinggal di kemasannya aja. Kalau kamu tadi menuliskan di key message-nya itu apa? Ini permintaan klien sih Pak untuk key message-nya. Dia harus fun, lucu, menarik untuk dilihat, sama menarik itulah semua kalangan. Gini, key message itu kunci pesannya loh, bukan bentuk kemasannya loh ya. Oh ya, pesannya sih kayak kalau pesan. Jadi pesan yang mau disampaikan itu misalnya kalau enak pasti itu pesan itu harus ada karena sesuai dengan konsep produknya. Ini kan tentang rengginan yang seperti apa. Kemudian juga tagline-nya nanti itu kan rengginan yang enak dan titik-titik misalnya gitu. Itu kan harus diisi. Kalau di situ nanti nggak match dengan key message-nya, nanti kamu kesulitan menuliskan tagline, menuliskan kata yang di bawah nama brand itu kan misalnya namanya tadi brandnya Kembang Kelapa ya? Iya. Nama brandnya Kembang Kelapa, kemudian bawahnya itu rengginan yang gurih dan titik-titik gitu maksud saya. Oh itu, kalau itu si kemarin kan nanya Pak, ibunya itu udah bikin untuk si tagline-nya sendiri, jadi rengginang enak, gurih dan renyah. Itu tagline-nya. Udah itu aja dipakai. Buat key message-nya. Nah, rengginan yang gurih dan renyah kan? Enak, gurih dan renyah. Nah udah itu aja dipakai sebagai konsep produk. Tinggal sekarang tagline-nya. Tagline-nya itu adalah menyampaikan tentang sebenarnya kalau kayak gitu kan semua tertackle ke konsep produk ya. Konsep produk itu cuman rengginan yang enak dan renyah. Nah, ini untuk membedakan dengan produk lain itu yang harus dicari gitu loh. Untuk tagline-nya itu supaya ngomongnya itu beda dengan rengginan yang lain. Kalau ada rengginan yang lain ngomong apa, kita harus ngomong yang berbeda gitu. Ya, jadi itu bagian yang kamu tuliskan sekalian nanti di key message-nya. Oke. Nanti misalnya nih, kalau sudah ada tadi enak, renyah, enak, gurih dan renyah. Oke. Berarti jangan dituliskan semuanya di key message-nya, hanya saja kamu tuliskan gurih renyah itu jadi satu, gurih renyah, koma atau dan titik-titik yang lebih spesifik lagi apa, misalnya apa sih? Kok awet ya, bukan awet sih. Saya tidak tahu nilai-nilai apa yang kamu gali dari rengginan yang spesial itu nilai apa yang mestinya kamu temukan. Itu nanti dicari aja dan itu tambahan dari gurih renyah tadi. Gurih renyah dan titik-titik. Udah gitu aja. Nah, sekarang ke strategi kreatifnya. Itu udah kamu ada. Aku nggak baca, coba kamu bacain strategi kreatifnya. Saya strategi kreatifnya itu konektif yang unique selling production sih, kayak lebih menjual kelebihan produk Pak. Konektif unique selling proposition. Jadi yang kayak
menjual kelebihan produknya tuh kayak mulai dari rasa sampai dari kemasannya aja yang unik. Ntar kalau itu kan karena ini di table yang kemasannya Pak. Kalau misalkan untuk di iklannya Gini, sekali lagi kamu jangan menggunakan kata-kata yang sulit. modern kayak anak-anak sekarang ya, misalnya kayak fun, fresh, segala macam ya. Ya, itu saya nggak pakai, lebih ke awam sih Pak. Memang konsep doang. Kalau fun fresh itu Iya. konsep. Kalimat Iya. ntar eksekusi belakangan. Iya. Tadi gimana untuk strategi kreatifnya? Unique selling proposition yang kognitif, unique selling proposition. Jadi ngejual langsung dijual kelebihan lah gitu. Udah bisa dilihat gitu kelebihan produknya. Iya. Karena untuk itunya sih kemasannya sama iklan juganya sama juga kreatif strateginya. Jadi pas tar dijabarin udah ketahuan nih kelebihannya gitu. Oke, kalau nanti di gaya eksekusinya, di bawahnya itu gaya eksekusinya apa? Enggak sih cari ya, eksekusinya ya Pak. Di bawahnya itu apa? Di bawahnya dari strategi kreatifnya itu? Big idea. Oh, big idea ya. Big idea-nya kamu menggunakan tema apa? Kayak kemeriahan di situ babakan tuh kan kata ada Boleh. Kemeriahan boleh. Tapi ya. Kemeriahan pesta Setumbabagan boleh. Atau mengambil kemeriahan festival budaya Setumbabagan. Itu kan ada festivalnya kan, makanya boleh. Setuju saya. Itu lebih kena. Terus di gaya eksekusi, apakah pakai yang humor atau pakai slice of life? Sebenarnya kayak lebih ke slice of life ya Pak. Kalau umur kan signifikan banget ya. Kayak batasi gitu sih kalau umur. Ya, ini setuju. Lebih nyangkut ke slice of life. Kayak kan ini karena udah melekat di masyarakat nih. Tinggal dikait-kaitin aja gitu kenapa. Artinya memang potongan suatu peristiwa misalnya kayak pesta festival Setumbabagan misalnya gitu ya. Ya. Oke, sip, setuju Maulana. Baik Pak. Ya, cukup ya. Saya sama ini sih Pak. Udah bikin kayak sampel iklan sama produk, coba deh boleh dilihat nggak yang akhirnya? Boleh. Ini. Itu ya ini untuk kemasan. Menurut Bapak ini gimana Pak? Bapak tahu nggak pendapatnya? Ya sesuai belum sama yang tadi kita bahas? Oke, rengginang comot Setumbabagan. Isi Pak. Dari First Media Pak. Sebentar ya. Baik Pak. Oke. Sebenarnya prosesnya nggak kayak gini gitu. Prosesnya saya mau step by step dulu. Kamu mulai dari briefnya itu sampai nanti kamu membuat headline, kamu membuat body copy, baru kemudian ke sini. Karena apa? Karena saya pengennya nggak langsung ke pembuatan langsung jadinya. Misalnya ketika kamu membuat ilustrasi pun itu saya monitor dengan pesan yang mau disampaikan. Misalnya kalau kayak gini kan langsung plug, terlepas dari sudah apa belum gitu ya. Saya tidak mau ke sana, tapi
prosesnya saja yang saya ikutin. Ketika di briefnya itu kamu ngomong seperti ini, nanti ilustrasinya seperti apa gitu. Nanti step by step aja. Meskipun kamu sudah jadi seperti ini, Belum itu Pak. ya nggak apa-apa juga. Tapi mungkin nanti nggak seperti ini mungkin. Suatu saat kamu bisa membandingkan nanti atas saran saya dengan hasil yang sekarang kamu peroleh, nanti ada perbedaan yang signifikan apa enggak gitu. Pasti nanti kamu akan terkejut sendiri bahwa oh ternyata ini bisa lebih menarik dari ketika saya awal membuat ini, misalnya kayak gitu. Oke, segitu aja dulu ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada setengah jam lagi, kalau ada yang mau presentasi silahkan dulu ya. Ada? Boleh Pak, kelompok saya. Oke, Raden, silahkan. Kamu kelompok berapa, Raden? Kelompok 4 kalau nggak salah. Oke. Ya. Benar Pak. Ya Pak. Dari ya, sebentar. Ini kelompok 4. Pangsi itu apa ya? Pangsi itu pakaian yang laki-laki Betawi itu loh Pak, yang suka dipakai Betawi. Pakaian tradisional ya? Pakaian tradisional. Kalau pangsi lebih laki-laki Pak, cuma laki-laki. Oh. Tapi dia jual kebaya juga, apa namanya, Bu Haji Oninya. Tapi utamanya yang pangsi ya. Namanya pangsi ya, baru tahu saya. Yeah. Oke. Seperti tadi langsung targetnya berarti orang Betawi kan, bukan ya? Targetnya ya Pak, khususnya sih lebih ke pengunjung Setu Babakan Pak, karena dia nggak punya media promosi lain selain misalkan kalau ada event-event booth gitu dia baru jualan Pak. Jadi dia lebih ke situ. Dia jualan itu kadang ngikutin kalau ada pameran-pameran gitu juga gitu ya? Iya Pak, betul. Gitu. Oke, saya ngajak supaya kamu nanti juga memikirkan channel yang kamu gunakan atau media yang kamu gunakan. Kalau misalnya pameran menggunakan media apa pameran, misalnya kayak booth-nya seperti apa, kemudian X-banner. Iya Pak, kayak standing banner gitu ya Pak? Ya, standing banner. Terus, tapi tidak menutup kemungkinan juga kayaknya itu sih yang sering digunakan tuh. Kalau media lainnya ya ke sosial media yang lebih terjangkau, lebih memungkinkan untuk bisa dilakukan gitu untuk promosinya nanti. Oke, sekarang ke targetnya ini. Jadi jual dari anak-anak ada Pak? Iya, untuk anak-anak sampai dewasa ya? Sampai dewasa Pak. Tapi untuk laki-laki ya? Laki-laki, perempuan juga ada Pak, cuma kalau perempuan dia kebaya. Tapi pengertian pangsi itu kan pakaian tradisional Betawi laki-laki ya? Iya Pak, betul. Oke, kemudian kira-kira gini. Saya ajak untuk berpikir sedikit. Bedanya apa membeli pakaian pangsi dengan membeli pakaian untuk sehari-hari? Bedanya karena udah
kan zaman udah berubah ya Pak. Orang-orang sekarang tuh lebih ke pakaiannya yang modern kayak kaos gitu-gitu yang biasa ya Pak. Kalau misalkan beli pakaian daerah sih lebih ke lebih ke arah melestarikan budaya sama Nah, gitu. itu Pak. Itu yang kamu katakan tadi yang harus digarisbawahi, bahwa melestarikan budaya itu semata-mata bukan membeli produk, ngerti nggak? Iya Pak. Kalau membeli produk kan saya haus beli minum air mineral, saya lapar saya ke warteg, itu beli produk namanya, gitu. Tapi kalau melestarikan itu enggak membeli produk, tapi ada nilai emosional, ada nilai-nilai selain dari ingin memiliki produk itu, ya, bukan hanya ingin memakai produk itu, tapi kalau memakai produk itu dan saya membeli dan memakainya untuk event-event tertentu, itu saya menjadi sesuatu. Jadi yang ingin saya ajak ke kamu mulai dari awal ini, kamu create ini ke arah emosional, jangan ke produknya, gitu loh. Nah, sekarang ke USP-nya, Nah, USP-nya ini sebaiknya sih kamu arahkan ke ESP ketimbang ke USP. Kamu tulis saja ESP, bahwa membeli pangsi sebagai rasa titik-titik. Nah, rasa apa yang kamu pikirkan? Kalau membeli itu perasaan apa yang ada di rasa yang membeli itu? Apakah rasa saya merasa jadi benar-benar orang Betawi? Gitu. Kalau kamu membeli pakaian biasa kan, fungsional kan? Fungsional itu sangat produk banget, sangat atribut banget. Tetapi kalau kamu membeli rasa kebanggaan, itu bukan atribut, tapi itu emosional. Sebentar. Kira-kira itu. Bentar.
Ya, lanjut. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kamu membeli pangsi itu bagian dari membeli pangsi itu bagian dari orang-orang yang ikut melestarikan budaya Betawi gitu loh. Bisa dipahami ya mengenai ESP-nya ya? Ya Pak, bisa. Nah sekarang itu dikomunikasikan di bagian tagline-nya juga nanti ketika kamu akan menyusun produk excellence-nya. Jadi produk excellence-nya itu kan produk keunggulan produk itu terletak dari bukan karena produknya bahannya terbuat dari apa, enggak, udah kayak itu tinggalkan gitu loh. Baik. Tapi lebih ke bahwa kalau membeli produk itu adalah saya merasa bagian dari orang-orang yang melestarikan kebudayaan Betawi, gitu maksudnya. Nah, kemudian di bawah dari brand, misalnya tadi brandnya itu Pangsi siapa tadi? Bu Haji Oni, Pak. Pangsi Bu Haji Oni itu brand name-nya, di bawahnya itu adalah apa ya? Pakaian adat Betawi. Pakaian Kalau di logonya sih Pak, dia udah punya tagline gitu. Apa itu? Tagline-nya carilah warisan leluhur, Pak. Nah itu pakai aja, hampir sama kan? Ya Pak. Oh iya, iya, itu udah pas kan? Jadi sebelum kamu menyebutkan kan saya juga mengarah ke sana. Nah sekarang tinggal itu kan tagline-nya. Itu loh di bawahnya dari brand name-nya dari Bu Haji Oni tadi. Itu di bawahnya ada keterangan bahwa apa menjual kelengkapan pakaian adat Betawi misalnya gitu, kelengkapan pakaian adat Betawi itu adalah produk konsep produknya karena kelengkapan pakaian adat Betawi. Paham nggak kira-kira maksud saya? Iya Pak. Kelengkapan pakaian adat Betawi itu di bawahnya dari logonya Pangsi Bu Haji Oni tadi. Gitu ya? Ya Pak. Oke, sekarang ke key message-nya tadi balik lagi ke message. Ya, Pak. Itu kekayaan budaya sederhana Pak. Betawi dan kesudaan. Tar dulu. Nah, gini aja. Kekayaan budaya Betawi itu tetap dan bukan sederhana sih, tapi apa ya? Nilai budaya itu jadi kamu pengen dipandang merakyat ya, budaya yang merakyat. Kekayaan budaya. Maksud saya gini, pakaian adat itu akan menjadi budaya yang dijunjung tinggi itu apa sih namanya ya?
Kalau pakai bahasa Jawa saya tahu itu namanya adiluhung gitu ya. Adiluhung itu budaya yang memiliki nilai tinggi. Nah, kalau ini bukan sekedar budaya Betawi, tapi ini kaitannya sebenarnya kan dengan pakaian ya. Iya, Pak. Bukan hanya budaya saya, tapi pakaian, budaya, pakaian, budaya, dan apa ya? Yang ingin kamu komunikasikan tuh apanya gitu loh. Nilai lebih dari pakaian ini. Oh, dan kebanggaan. Dan kebanggaan. Artinya kalau kamu memakai itu merasa bangga. Bangga apa? Bangga menjadi bagian dari orang-orang yang melestarikan kebudayaan Betawi itu. Gitu maksudnya. Ya, sip, kebanggaan. Nah, kemudian kreatif strateginya. Oh, iya Mas. Strategi kreatifnya berarti kamu ke ESP ya, jadi ke emosional, jangan ke pakaian yang awet, pakaian yang bahannya terbuat dari, jangan. Artinya strategi kreatifnya kamu ke brand image saja. Brand image misalnya kamu menggunakan image si Pitung misalnya, itu kan berarti pakaian kamu itu diwakili oleh si Pitung misalnya. Atau misalnya ada seorang artis, tapi artis zaman sekarang ya, artis sekarang yang terkenal, tapi dia pakai pakaian si Pitung dan orang itu adalah orang Betawi misalnya. Itu sih. Ya, Pak. Jadi itu ke brand image strateginya. Bukan ke USP lagi, bukan ke primitive generic positioning, tapi lebih ke brand image. Kamu pinjam brand image. Oke, jadi meminjam image dari seorang. Nanti kamu tuliskan aja, meminjam image seseorang yang relevan di zaman sekarang. Misalnya gitu, yang dekat dengan publik kan. Siapa saya juga nggak ngerti. Kamu nanti pilihkan aja. Nah, kemudian di bawahnya ini ada temanya itu sama seperti kelompok yang lainnya. Kamu pilih aja momen-momen. Nah, kamu kan tadi kan sudah menyatakan bahwa ada yang momennya itu momen apa ya? Kalau apa sih? Kamu tahu palang pintu nggak? Tahu palang pintu ya? Palang pintu yang nikahan itu kan, Pak? Iya itu. Nah, misalnya temanya itu palang pintu. Artinya pakaian itu ketika ada acara palang pintu dipakai gitu loh. Oh, iya, Pak. Nah, atau misalnya acara yang lainnya, apa misalnya acara-acara menyambut tamu negara. Tapi tamunya orang Betawi, tamunya DKI, misalnya tamunya DKI disambut dengan pakaian adat Betawi. Terserah nanti. Yang cocok yang mana gitu. Ya. Oke. Kemudian eksekusi pesannya apakah dengan ya sekali lagi yang umum itu slice of life ya, kejadian potret suatu kejadian. Kalau dengan humor bisa juga sih dengan humor. Kalau modelnya humor gitu loh, kayak misalnya siapa itu yang sekarang masih eksis, Bang Bolot misalnya gitu kan, berarti kan ada humornya misalnya gitu. Jadi boleh dengan humor gitu. Tapi kalau slice of life ya tadi palang pintu tadi itu slice of life, potongan kehidupan ya. Gitu. Itu sementara. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, beres. Kalau yang lainnya nanti lain kali aja ya, minggu depan ya. Gimana? Halo? Boleh, Pak. Di minggu depan aja ya, dipersiapkan kayak kelompok-kelompok yang sebelumnya.
nanti ada kesempatan memperbaiki lagi. Minggu depan itu offline, jadi sekali lagi kita udah offline, dimulai ya pukul 11 juga kali ya. Jangan siang-siang nanti saya keburu capek nungguin kalian. Oke, sip. Terima kasih atas kehadirannya. Ada pertanyaan? Silahkan pertanyaan dulu kalau ada. Kalau ada yang mau didiskusikan. Nggak ada ya? Oke, sip. Baik, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.